Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Miss Amalia dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Teknik Arsitektur, akan menjelaskan desain rumah tinggal saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan kondisi tapak atau tata tapak. Kondisi tapak ini berada di Jalan Locari, Brecet, Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ukurannya kurang lebih 89 meter persegi. Tapak ini berkontur, jadi ada dua jalan. Jalan yang atas itu ketinggiannya 2,5 meter dan jalan bawah itu datar gitu. Terus batas-batasnya yang utara ada jalan, yang timur ada tanah kafling, yang sebelah selatan ada jalan, yang sebelah barat ada tanah kafling. Kemudian untuk aksesibilitas, akses jalan menuju tapak ini kurang memadai karena jauh dari jalan raya. Jalannya lumayan kecil dan jalan untuk menuju tapak itu menurun. Kemudian untuk view sebelah utara, tanah kafling yang akan dijadikan rumahan. Sebelah timur rumah-rumah tetangga, sebelah selatan pegunungan, lalu sebelah barat rumah tetangga. Untuk vegetasi, di sana belum ada vegetasi. Kemudian untuk matahari, tapak terkena sinar matahari dengan baik karena berada di ketinggian pegunungan. Arah datangnya angin terbesar berasal dari arah selatan yang berasal dari pergunungannya sendiri. Kemudian untuk sirkulasi, akses menuju tapak dari perumahan lumayan mudah. Namun dari pintu masuk agak jauh. Harus turun jalan terlebih dahulu. Untuk suhu dan iklim, Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini sedang musim hujan saat ini. Kemudian curah hujannya cukup tinggi, yaitu kisaran 300 mm sampai 400 mm, disertai angin dan petir juga. Untuk kebisingan, pada tapak ini tidak terlalu bising karena letak tapaknya yang jauh dari jalan raya. Untuk saluran air bersihnya menggunakan PDAM. Kemudian saya akan menjelaskan data klien. Klien saya ini bernama Muhammad Rivial Abah. Usianya 29 tahun, pekerjaan arsitek, hobi ngopi, pendidikan S1 Teknik Arsitektur UIN Malang, dan PPAR ITS. Beliau belum berkeluarga. Yang diinginkan oleh klien saya ini 2 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar mandi, dapur, ruang makan, kamar tamu, ruang kerja, tempat mencuci, jemuran, garasi atau carport, musola, WC atau walk-in closet, kemudian putrum. Kemudian klien juga menginginkan view menuju sungai yang menuju pegunungan itu, dan klien menginginkan 2 fasad menghadap ke pegunungan dan juga menghadap ke utara, menghadap ke tetangga. Kemudian klien juga menginginkan mezanin dalam rumah. Terserah itu untuk apa. Kemudian harus ada ram di rumahnya itu. Kemudian posisi ruang kerja harus dekat dengan garasi atau carport. Wastafel ada di luar kamar mandi, jadi bukan di dalam kamar mandi. Kemudian furniturnya harus yang mudah dibersihkan. Kamar mandi ada di lantai 1 dan di lantai 2. Kemudian tagline yang saya ambil yaitu
Cleanliness make nicety. Nah, artinya itu kebersihan atau kerapian membuat nyaman penggunanya. Kemudian konsep yang saya ambil tetap cleanliness make nicety. Jadi kerapian itu dan kebersihan akan membawa kenyamanan bagi penggunanya. Dalam penerapannya seperti furnitur yang mudah dibersihkan, lalu adanya tempat sampah di depan pagar agar orang-orang tidak membuang sampah sembarangan waktu berkunjung ke rumah. Lalu penggunaan material keramik yang mudah dibersihkan, kemudian perletakan perabot yang disusun dengan rapi agar terkesan enak dipandang. Kemudian ada penggunaan atap kaca agar cahaya mudah masuk ke dalam rumah. Juga adanya void dalam rumah untuk memudahkan cahaya dan sirkulasi udara masuk ke dalam rumah. Kemudian konsep tapak. Pintu utama berada di sebelah selatan yang menghadap ke pegunungan itu, dan hanya digunakan parkir untuk sepeda motor saja. Pagarnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter atau sampai 1,2 meter lah. Di depan rumah ada jalan setapak. Jalan setapak itu untuk memudahkan pengguna masuk ke pintu kedua. Pintu kedua ini dimaksudkan untuk agar bila ada tamu yang berkunjung ke rumah tidak harus melewati ruang tamu tersebut, melainkan bisa melewati pintu kedua itu. Kemudian carport berada di sebelah utara rumah, view yang menghadap ke rumah-rumah tetangga. Juga terdapat selokan untuk utilitas air. Kemudian konsep ruang. Lantai 1 itu digunakan sebagai ruang servis seperti ruang tamu, dapur, musola, kamar mandi, tempat cuci dan jemuran. Lalu untuk lantai 2 itu digunakan untuk semi privasi seperti kamar mandi, ruang kerja, ruang keluarga. Kemudian untuk lantai 3 hanya digunakan untuk mezanin, yaitu kamar anak. Kemudian konsep bentuk. Akses dari pintu belakang itu dindingnya menggunakan roster. Akses dari pintu depan juga menggunakan roster agar udara mudah masuk ke dalam rumah. Juga ada bukaan berupa jendela di depan rumah yang menghadap selatan untuk memudahkan cahaya dan sirkulasi udara masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan denah. Denahnya dari pintu masuk sebelah selatan itu masuk pintu masuk langsung menuju ke ruang tamu. Dari ruang tamu itu ada sekatnya. Sekat itu dinding. Lalu di sebelah ruang tamu itu ada dapur dan juga ruang makan. Lalu kita masuk ke dalam menuju musola. Di sebelah musola itu ada tempat cuci dan jemuran. Lalu di sebelah tempat cuci dan jemuran itu ada kamar mandi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, pada lantai 1 ini merupakan tempat servis. Lalu kita masuk ke lantai 2. Pada lantai 2, untuk menuju ke lantai 2 ini
kita dari ruang tamu ke sini belok kanan lalu menuju tangga. Di setiap tangga itu ada tumbuhan pakis Brazil di pinggir-pinggir tangga. Dan di sini juga ada dinding sebelah tangga. Itu dindingnya terbuat dari kaca. Lalu kita naik ke lantai 2. Lantai 2 ini pada ketinggian 3 meter. Tangganya kurang lebih 4 meter panjangnya. Kemudian kita naik ke lantai 2, langsung ke ruang keluarga. Kemudian ada WIC di sini, WIC dan juga kamar mandi. Kemudian ada kamar utama, kamar tidur. Lalu kita naik ke lantai 3. Lantai 3 itu sebelahnya kamar mandi ada tangga. Naik ke lantai 3. Lantai 3 hanya digunakan untuk kamar atau mezanin, kamar anak. Kemudian saya akan menjelaskan tampaknya. Tampaknya seperti ini. Ini kayu. Lalu di sini ada sosorannya juga kayu. Tapi di sebelahnya itu ada betonnya agar kuat gitu. Untuk gentengnya ini genteng yang kamar tidur atas sendiri itu menuju ke bawah sini, menuju ke tangga. Tapi itu tidak ditujukan ke tangga, tapi ada talangnya. Kemudian untuk atap yang di atas tangga itu atapnya kaca ya, agar cahaya dan udara dapat masuk ke dalam rumah. Karena di dalam rumah ada tumbuhan pakis Brazil tadi, jadi atap yang kaca itu diberi lubang kecil untuk tumbuhnya batang pakis Brazil tadi. Kemudian ada dinding roster di sebelah sini. Seperti yang sudah bilang tadi, untuk memudahkan cahaya dan udara masuk ke dalam rumah. Ini yang menghadap ke selatan, dan ini yang menghadap ke utara juga menggunakan dinding roster. Lalu ini pintu masuknya ke arah tangga, namun di sini juga ada pintu masuk lagi menuju ruang kerja. Ini hanya untuk menuju tangga. Ini ada pohon yang menjulang tadi dari tangga. Kemudian ini potongannya. Lalu ada perspektif eksteriornya. Lalu ada perspektif interior. Ini dapur. Ini dapur, lalu ini itu musola. Jadi di musolanya itu dindingnya itu bukaan menggunakan kayu-kayu gitu. Di sini juga agar mudah dipandang gitu, enak. Tapi di sininya dinding masif, dinding patah. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.